Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hetsam Karumi SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 18 Samarinda. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2025 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 18 Samarinda. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 9A dengan materi bersyukur dengan akikah, peduli dengan sesama, berkurban. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Ketua kelasnya mana? Oke, ketua kelas, silakan pimpin doa. Duduk sikap. Siap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fataqda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Oke, bagaimana hari ini sudah siap untuk memulai pembelajaran? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, cek dulu sampah-sampahnya di atas meja, kerapiannya. Sudah semua? Oke, baik. Sebelum kita memulai, Bapak akan mengabsen dulu. Airin Kasianovani, Ahmad Sultan Baihaqi, Alexandria Yasmin, Alvara Damayanti, Alifi Puspita, Arumi Maidina, Aurora, Debi Tabita, hadir. Eka Dara Komaria. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Silakan untuk kalian berdiri.
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita ice breaking dulu agar kita lebih fresh, oke? Oke. Cara bermain ice breaking kali ini berbeda dengan yang lain. Kita belajar berhitung. Bapak tunjuk dari sini dulu ya. Kalian berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai seterusnya. Tapi di kelipatan 4 door. Paham nggak maksud Bapak? 1, 2, 3 door. 5, 6, 7 door. Paham? Oke, konsentrasi. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 5. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak akan membahas materi sebelumnya. Materi sebelumnya membahas tentang apa? Bab 3. Bab 3 membahas tentang apa? Masih ingat nggak? Bab 3 membahas tentang apa? Bab 3, masa lupa sudah? Etika pergaulan Islam. Etika pergaulan Islam dan komunikasi Islami. Oke, di dalam pembelajaran itu metode yang digunakan itu adalah tentang akhlak. Jadi, di dalam komunikasi dan etika itu harus kita tanamkan akhlak Islami. Bagaimana seorang muslim itu menanamkan akhlak sebagai orang Islam. Paham? Nah, apa kaitannya dengan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini? Kaitannya adalah dengan sosial. Paham? Dengan sosial. Jadi pembelajaran kita pada kali hari ini adalah tentang berkurban dan bersyukur dengan akikah dan peduli sesama dengan berkurban. Di sini ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian menghadiri acara syukuran kelahiran bayi? Pernah? Oke, pernah. Coba angkat tangan yang bisa jawab. Apa saja yang biasa dilakukan dalam acara tersebut? Ya, mbaknya apa? Ya. Pernah vaksin, memberi nama anak, potong selai rambut, makan, dan makan daging sapi. Ya, betul. Itu biasanya itu. Tepuk tangan dulu. Terus yang kedua, menjelang hari raya Idul Adha, apa yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar masjid atau lapangan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siapa? Ya, silakan. Saya biasanya lihat orang potong sapi, Heeh. potong kambing. Iya. Saya lihat juga dagingnya itu dibagi-bagiin ke masyarakat sekitar. Iya, betul. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Jadi, di dalam akikah dan kurban itu adalah dua hal ibadah yang berbeda, nak. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian akikah dan apa itu pengertian kurban. Belum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada kali ini, Bapak akan memberikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli tentang akikah dan kurban. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 hikmah pelaksanaan akikah dan minimal 3 hikmah pelaksanaan kurban. Oke, baik. Kita lihat, simak video pembelajaran yang pertama. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali
ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim Bagaimana tanggapan kalian mengenai dua video tersebut? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Tanggapan saya terkait video pertama itu, di dalam video tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Ismail yang tidak dikorbankan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Kalau Allah memberikan Nabi Ismail menjadi seekor kambing. Ya, betul. Kita tepuk tangan dulu. Terus tanggapan video yang kedua, siapa yang bisa jawab? Siapa? Nih, ya silakan. Tanggapan saya terkait video yang kedua itu, di dalam video tersebut dijelaskan bahwa akidah dan kurban itu adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam, ketika memiliki uang yang cukup untuk berkorban, maka dianjurkan untuk berkorban hewan seperti kambing dan sapi, begitu juga seperti akikah. Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu. Oke, baik, kita masuk materi pada kali ini. Apa yang dimaksud dengan akikah? Akikah adalah wujud syukur atas kelahiran seorang anak dengan menyembelih kambing. Jadi akikah itu pengertiannya adalah wujud syukur kita terhadap anak yang baru lahir. Paham? Oke. Jadi akikah itu ada ketentuannya. Laki-laki berapa kambing dan perempuan berapa kambing. Itu ada hadisnya. Oke, ini dalilnya terkait tentang akikah. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya seperti ini. Jadi setiap anak yang baru lahir itu selalu tergadaikan akikahnya. Bagaimana cara kita menebusnya? Menebusnya dengan akikah. Menebusnya dengan akikah. Terus, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki berapa? 2 kambing dan satu kambing untuk perempuan. Pertanyaan Bapak, di dalam kelas ini sudah diakikahkan belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah kan? Ya. Betul. Oke, lanjut. Fungsi dan makna akikah. Yang pertama, tebusan atau jaminan. Yang tadi Bapak bilang, jadi akikah itu adalah sebagai tebusan atau jaminan kita terhadap anak yang baru lahir dari berbagai musibah atau bahaya dengan adanya akikah. Jadi dengan adanya akikah ini secara Islam itu akan menghindarkan seorang anak dari mara bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk syukur. Akikah merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kelahiran seorang anak. Jadi di dalam pelaksanaan ibadah akikah ini ada rasa syukur yang kita dapatkan. Yang pertama, apa rasa syukur yang kita dapatkan? Kelahiran seorang anak. Bagaimana cara menebus kita sebagai umat Islam untuk rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akikah. Itu rasa syukurnya. Terus yang ketiga adalah pengenalan identitas. Nah ini biasanya di akikah ini ada juga disangkut pautkan dengan pemberian nama anak, ya kan? Apa biasanya di undangan itu? Akikah dan tasmiyah. Ya, betul. Akikahnya itu ibadah untuk penyembelihan kambing, tasbihnya pemberian nama. Sering kan kalian dapat undangan seperti itu kan? Ikut mama ke undangan, ke mana itu? Ikut ini, apa namanya, tasbihan. Tempat si A, si B, ya kan? Ya. Oke, jadi itu. Akikah itu adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap muslim yang mampu. Ada tanda kutip, yang mampu. Bagaimana yang tidak mampu nanti kita jelaskan. Oke? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kurban? Kurban adalah ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Kurban mengajarkan keikhlasan, pengorbanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan.
Nah, jadi seperti ini, Bapak jelaskan sedikit terkait tentang kurban. Jadi antara ibadah kurban dan ibadah akikah itu berbeda, Nak. Kurban tadi atas syukur rasa syukur terhadap anak yang barulah lahir. Sedangkan kurban itu adalah suatu ibadah yang mana kita rasa syukur kita bahwasanya Allah sudah memberikan pelajaran dari Nabi siapa tadi? Nabi Ismail. Jadi pelajaran terkait tentang kurban ini diambil dari atas dasar hukum Nabi Ismail. Dalil tentang kurban dalam surah Al-Ahzab 107 yang artinya kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Di depan ini adalah inti ajaran dari ibadah kurban. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan kita melaksanakan ibadah kurban, kita akan lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, rasa syukur dan ketaatan merupakan wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan serta kepasrahan total. Jadi kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kepedulian sosial. Melalui pembagian daging kurban, umat Islam diajarkan untuk membagi dengan mereka yang membutuhkan. Pada saat Idul Adha kemarin dapat daging nggak? Selanjutnya kita pembagian kelompok untuk membuat mind mapping dengan tema yang sudah Bapak tentukan. Di sini sudah Bapak membuat LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan mind mapping-nya. Ya, selamat bekerja. Ada berapa sih? 6. Ya. Iya, nilai spiritual dari akikahnya apa gitu. Nilai sosial dari akikahnya apa. Hikmah dan dalam kehidupan bersosialnya seperti apa, itu dijelaskan. Nilai spiritual akikah. Buat grafik. Dulu gitu kan. Oke, sudah selesai semua? Oke, baik. Selanjutnya kita akan presentasikan hasil diskusi kalian yang akan dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, kelompok 2 silakan untuk maju. Teman-teman yang lain silakan disimak temannya yang sedang presentasi di depan. Silau kah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kedara Komaria dari kelompok 2 dan ini hasil dari presentasi hasil dari buatan kelompok kami. Dan di sebelah saya ada yang bernama Sandrica Syakimah Putri, Arumi Maidina Lubis, Alvara Damayanti. Baik, inilah teman-teman saya dan sisanya ada di situ. Di sini kami akan mempresentasikan makna dan tujuan kurban dalam Islam. Akan dilanjutkan oleh Ayah Sandrica dari pengertian. Kurban adalah ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, Adha, dan hari Tasyrik. Kurban mengajarkan keikhlasan, pengorbanan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Maknanya dilanjutkan oleh Arumi. Mana? Punya makna? Mana maknanya? Ini kah? Ya. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengorbankan sesuatu yang berharga seperti harta, waktu, atau ego, serta wujud rasa syukur, taat, dan solidaritas terhadap sesama. Selanjutnya, tujuan utama ibadah kurban, bentuk ketakutan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan harta, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, memperkuat tali silaturahmi, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa gini? Mana? Hikmah kurban mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan, wujud rasa syukur dan keikhlasan, amalan yang paling dicintai Allah, menebus dosa dan pembersih harta. Dampak positif kurban, pengetahuan silaturahmi dan solidaritas sosial melalui pembagian daging, penyebaran nilai empati dan kepedulian antara sesama muslim, peningkatan kesejahteraan peternak lokal dan ekonomi masyarakat. kesimpulannya adalah ibadah kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kurban kita belajar makna pengorbanan, kepedulian, serta pentingnya berbagi dengan sesama. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada Oke, berikan aplaus yang meriah dulu. Baik, itu tadi hasil dari presentasi dari 3 kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Oke, kita akan tarik kesimpulan pada kesempatan kali ini. Akidah dan kurban itu merupakan 2 ibadah yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan umat Islam. Akikah menjadi wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Sedangkan kurban menjadi bentuk rasa ketaatan kita dan kepedulian kita terhadap sesama umat manusia. Dan kedua-keduanya sama-sama bernilai ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi yang mampu. Jika tidak mampu maka tidak apa-apa. Lalu melalui pemahaman dan pelaksanaan akikah serta kurban, umat Islam diajarkan untuk selalu bersyukur, berbagi rezeki, dan mempererat tali persaudaraan. Nilai-nilai ini mencerminkan ajaran agama Islam yang menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, dan cinta kasih antar sesama. Itu adalah kesimpulan kita pada kali hari ini. Lalu selanjutnya, refleksi diri.
Bapak ingin bertanya, yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini terkait bersyukur dengan akikah, peduli sesama, dan berkurban? Yang bisa angkat tangan. Siapa? Oh ya, silakan. Saya mendapatkan pemahaman baru tentang akidah dan kurban. Pengertian tentang akidah, pengertian tentang kurban. Bahwasanya kedua ibadah ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran berbelit. Ulangin. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ya, silakan. Sangat menyenangkan, mendapatkan ilmu baru dan menambah wawasan tentang Islam. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, apa hikmah yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Hikmah yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini, Islam menanamkan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, dan juga kasih antar sesama. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Baik, sebelum kita memasuki penutup, kita akan ada soal sedikit, yaitu asesmen sumatif. Silakan buka HP kalian, scan barcode di depan. Soalnya tidak banyak. Kalian klik play itu yang di atasnya itu. Kalau sudah masuk, ya itu play. Ya, quizzes. Ya, silakan play gamenya. Ya. Ya, silakan kerjakan soalnya. Paling atas. Yang video, atas lagi, ke atas lagi. Nah, ya itu. Perbesar aja. Ya. Baik anak-anak, semoga materi hari ini memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Akhir kalam, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.